Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrih wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bih Muhammadun Rasulullah anillah ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Buat halaqah, maju. Jangan terlampau jauh. Maju, ya. Enggak nih, halaqah. Biar begini. Garis itu madep ke saya. Nah, maju. Depannya. Ya, biar cakep. Nah. Untuk yang lainnya baru soft kedua. Soft kedua bagusnya dari tengah. Biar dari tengah, kanan kiri dibuat seimbang, sebagian di sebelah sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Dan waktu berlalu tanpa terasa ya. Tadi subuh, sekarang sudah mau maghrib ya, kelihatannya memang kiamatnya udah terlampau dekat. Kiamat itu kalau udah deket, berkahnya waktu itu dicabut, sehingga perjalanan setahun itu rasanya mungkin cuma seperti satu bulan. Nah, 1 bulan mungkin rasanya seperti seminggu, seminggu mungkin seperti sehari. Nah, kalau 1 hari mungkin seperti 1 jam. Nah, belum sampai 1 jam ya, belum sampai seperti itu, tapi sudah terasa dekat sekali. Alhamdulillah kita isi waktu-waktu yang mulia ini dengan berbagai amal, mudah-mudahan qabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Mulai sore ini kita akan belajar tentang kisah para wali. Nah, sebelum masuk kisah-kisahnya, kita belajar dulu siapa itu waliullah. Ya, siapa itu waliullah? Apakah wali itu orang yang bisa terbang? Jelas bukan. Nanti dibilang Superman wali. Ya, wali bukan yang bisa terbang.
Tapi tidak menutup kemungkinan wali punya karomah sehingga bisa terbang. Apakah wali itu yang berjalan di atas air? Bukan. Sebab selain wali juga bisa berjalan di atas air. Apakah wali itu yang bisa melipat bumi? Artinya jarak berjam-jam naik pesawat, beliau itu cuman selangkah nyampe. Apakah para wali itu? Bukan. Karena selain wali juga bisa seperti itu. Hanya saja para wali diberi Allah keistimewaan dan kelebihan yang luar biasa. Yang saya sebutkan tadi sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari keistimewaan para wali yang bisa dilihat oleh mata manusia atau didengar oleh telinga manusia. Itu cuma sebagian kecil. Yang enggak kelihatan justru itu luar biasa. Kelebihan para wali yang enggak dikenal oleh orang banyak itu justru luar biasa. Nah, untuk mengenalnya maka ada syarat. La ya'riful wali illal wali. Enggak bisa tahu ini wali atau bukan wali kecuali sesama para wali. Jadi kalau mau tahu hakikatnya dia wali bukan, itu yang tahu adalah sesama wali. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kisah-kisah para aulia wassalihin, maka ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwasannya ini kisah. Ini kisah. Nah, kisah itu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Judulnya cerita kan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi kita punya ukuran, biar cerita itu bisa dipercaya, maka yang menceritakan siapa dulu? Kalau yang menceritakan itu orang-orang yang bisa dipercaya, maka kisahnya kita percaya. Tapi kalau yang menceritakan orang-orang yang gak jelas, tidak bisa dipercaya, maka kisahnya tidak kita percaya. Umumnya kan seperti itu. Contoh, ada berita, maka kita nanya, ditayangkan di mana? Oh, TV One, Metro TV, CNN, Berita 1, TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, dan stasiun-stasiun televisi yang lain. Mayoritas orang akan mengatakan saya percaya. Kenapa? Karena stasiun yang membawakan berita itu jelas. Tapi coba dapatnya dari mana? Stasiun Ora Cetha. Ya, siapa yang pernah dengar nih stasiun Ora Cetha? Ini stasiun mana ini kan ya? Stasiun mana? Otomatis beritanya tidak dipercaya atau mungkin kurang dipercaya. Nah, kisah-kisah para wali yang akan saya ceritakan adalah kisah para wali yang diceritakan oleh para wali. Yang diceritakan oleh para wali, bukan diceritakan oleh bukan wali. Jadi yang cerita ini juga para wali. Artinya kisahnya jelas terpercaya. Ya, kisahnya jelas terpercaya. Yang jadi masalah, meskipun kisahnya bisa dipercaya, tidak semua orang mau percaya. Dan tidak semua orang bisa percaya. Nah, kalau Mas, Bapak, Mbak, Ibu, pemirsa dimanapun berada, bisa percaya kisah para wali, selamat, Anda sudah jadi wali tingkat RT. Atau mungkin tingkat rumah, artinya punya sisi kewalian di diri Anda. Kalau Anda bisa percaya kisah para wali, saya bisa percaya kisah para wali, maka selamat. Kita ini udah punya sisi kewalian. Sebagaimana dikatakan oleh para aulia wassolihun, para wali itu berkata, tidaklah membenarkan ilmu kami ini ya, kecuali orang yang punya derajat kewalian. Atasdiqu bi ilmina hadza wilayah. Bisa mempercayai ilmu kami ini, termasuk kisah-kisah para wali, itu adalah derajat kewalian tersendiri. Makanya selamat, Anda sore hari ini sudah memiliki derajat kewalian. Cuman tingkatannya seberapa? Wallahu a'lam. Nah, karena itu, karena mengingat ada orang yang percaya, ada orang yang gak percaya. Ada orang yang suka, ada orang yang gak suka. Biasanya para wali gak mau ribet seperti orang lain. Kalau orang lain kan memaksa agar orang percaya, maka menyebutkan rentetan ceritanya. Ini saya dengar dari sini, 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 dari dia.
Nah, kalau para wali biasanya nggak mau ribet. Percaya ya terserah, nggak percaya juga terserah. Kalau bahasanya Gus Dur gitu aja kok repot. Ya dipercaya boleh, nggak dipercaya ya kamu rugi. Ya ini tergantung dari pribadi masing-masing. Karena itu dalam kitab Raudhatur Rayyahin karya Imam Syafi'i Al-Yamani yang wafat pada tahun 768 Hijriah, 768 Hijriah, ini dalam kitabnya ini. Beliau itu buat mukaddimah yang menarik. Jadi di mukaddimahnya itu beliau sengaja mengatakan, saya sengaja menghilangkan sanad cerita ini. Jadi para wali itu dapat cerita ada sanadnya seperti hadis. Tapi sanadnya saya hilangkan, tidak saya tulis di buku ini. Sebab kalau saya tulis nanti terlampau panjang. Itu yang pertama. Sehingga buat orang yang nggak senang ilmu sanad kan jadi membosankan gitu ya. Yang pengen asal segera dapat manfaat tuh pengen langsung ke ceritanya. Sementara buat orang yang percaya nggak usah dikasih sanad, udah percaya saya, yakin kisahnya betul. Dan kalau orang nggak percaya, walaupun ditulis 1000 sanad itu dengan silsilah emas, tetap nggak bakal percaya. Udah masuk akal nih ceritanya nih. Nggak bisa saya terima dengan akal saya. Saya nggak percaya saya nggak percaya. Nggak bisa itu saya terima dengan logika saya. Karena itu Imam Syafi'i dalam kitabnya Raudhatur Rayyahin ya, dalam kitabnya Raudhatur Rayyahin beliau membuka dengan kalimat seperti itu. Kalau saya tulis yang percaya yang nggak butuh karena sudah percaya. Kalau nggak ditulis, kalau ditulis yang tidak percaya juga tidak akan percaya. Nah, alhamdulillah yang mau nonton tayangan ini insya Allah juga orang-orang yang percaya. Jadi kisah-kisah ini sekali lagi dikhususkan untuk orang yang mau ngambil manfaat. Jadi kalau orang itu memang kacamatanya bukan kacamata ambil manfaat, maka susah untuk menerima kisah para wali. Tapi kalau memang kacamatanya itu kacamata pengen ngambil manfaat, maka kisah para wali itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya. Kemudian manfaatnya kisah ini apa? Kenapa sampai saya buat halakoh kisah itu? Manfaatnya apa? Karena kisah itu bisa langsung memperkokoh hati. Ya, kisah itu efeknya bisa langsung memperkokoh hati, cepat. Kalau nasihat itu butuh dicerna, ya butuh dihayati, itu kan. Prosesnya agak panjang. Tapi kalau kisah itu memang aneh. Orang dengar tuh langsung bisa terinspirasi gitu. Ya, dengar bisa terinspirasi. Yang dengar pun bisa langsung pengen mencontoh. Yang dengar bisa pengen ikut bergerak, ya, melakukan hal yang serupa atau semisal. Karena dikatakan oleh para aulia bahwasanya kisah para wali adalah jundun min junudillah, merupakan bala tentara Allah yang memang kisah itu diturunkan untuk menjadikan hati orang-orang yang mencari keridhaan Allah semakin kuat. Berarti manfaat enggak tuh baca kisah? Manfaat. Dengarnya berarti manfaat enggak? Sangat bermanfaat. Karena itu Al-Quran banyak isinya kisah. Hadits Nabi banyak isinya kisah. Orang-orang soleh kalau duduk juga banyak menceritakan kisah. Pengalaman hidupnya, pengalaman hidup temannya yang dia temui, peristiwa yang mereka alami dalam perjalanan. Kemudian kalau mereka melihat hal-hal yang menakjubkan, kisah-kisah itu di-share kalau orang sekarang ya, di-share, dibagikan kepada orang lain agar orang mendapatkan manfaat. Mari kita awali majelis ini dengan Al-Fatihah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga barokah manfaat dunia akhirah. Al-Hadini wa ala man habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du
fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bih Muhammadun Rasulullah anillah ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wat-tamassuki bi sunnati rasulih wad-da'wata wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk hari kedua Ramadan tidak terasa. Kemarin sore barusan duduk di sini, tiba-tiba sudah sore lagi ini. Jadi waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Dan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisah para wali. Kita akan mulai masuk ke kisah-kisahnya insyaallah. Kemarin kita bahas bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bisa mencium aromanya orang soleh. Jadi orang soleh itu ada aromanya. Sama kalau orang soleh ada aromanya, berarti yang enggak soleh juga ada aromanya. Nah, kalau orang soleh aja aromanya itu enak, wangi, harum bagi yang pernah mencium. Bagaimana kira-kira aromanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Rasulullah itu kalau melewati satu lorong, maka lorong itu pun jadi harumnya luar biasa. Duduk di satu tempat, maka tempat itu jadi harumnya luar biasa.
Banyak diceritakan orang-orang yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian berjabat tangan dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, aroma harumnya Rasulullah itu di hidungnya nggak hilang berhari-hari. Itu nggak hilang berhari-hari. Nah, orang soleh ada aromanya. Begitu pula kemaksiatan. Kemaksiatan juga ada aromanya. Aromanya itu sangat busuk. Makanya kalau kita bermaksiat, kitanya ketularan aroma busuk. Karena sejatinya manusia itu fitrahnya bersih. Makanya bayi kalau baru lahir itu aromanya khas. Bayi kalau baru lahir ya, belum kena bedak, belum kena macam-macam itu, masih asli itu aromanya enaknya luar biasa, khas aromanya bayi. Yang belum pernah punya bayi nggak bisa tahu. Nah, kalau yang udah pernah punya bayi ngerti itu ya, aromanya bayi enak ya, suatu yang lain. Masih asli, produk baru keluar ya, produk baru keluar, nggak kena kemaksiatan. Nah, orang-orang soleh aromanya harum, aromanya enak. Makanya dikatakan kalau kita mau hadir ke tempatnya orang soleh yang dipandang soleh, wali ulama yang betul-betul punya kekeramatan, kita disuruh wudhu dulu. Kenapa? Wudhu ini menjadi parfum yang nyemprot busuk-busuk kita. Seperti kita mau ketemu orang belum mandi gitu kan, kita pakai parfum biar harum. Nah, ketemu orang soleh, badan kita ini aromanya wallahu a'lam, kita tahu sendiri kemaksiatan kita kan ya, aromanya nggak karu-karuan. Makanya biar aromanya seger, ya kita wudhu dulu. Wudhu ini menjadi parfum yang mengharumkan tubuh kita. Memang ruh itu ada aromanya. Kalau ditempeli ketaatan jadi semakin harum, ditempeli maksiat maka dia menjadi busuk, tertular busuknya kemaksiatan. Nah, dengan menyebut namanya orang-orang soleh, maka kesolehannya itu, aroma kesolehannya juga akan nempel ke kita. Kita nyebut namanya orang-orang baik, kita ketularan wanginya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya SAW, permisalan teman duduk yang baik itu seperti orang yang jual parfum. Ya, orang yang jual parfum. Kamu nggak beli, ya kamu nggak beli, maka kamu akan ketularan harumnya. Nggak beli, ketularan harumnya. Orang soleh begitu. Kita belum contoh amalnya, baru sebutkan namanya saja, itu kita udah ketularan harumnya. Cuman ya berapa persen gitu kan, nempel. Apalagi kalau kita tiru, maka nempelnya semakin kuat. Semakin lama ditirunya amal itu, maka aromanya semakin jadi. Karena itu jangan heran kalau ada kisah-kisah nyata orang-orang soleh meninggal dunia tubuhnya harum. Ya, saya pernah bergaul dengan satu orang soleh, itu sekian lama tidak mandi, ya sekian lama tidak mandi, tapi tubuhnya itu harum. Bahkan pakaian yang melekat di tubuhnya itu kalau dilepas, dicuci pakai sabun merek apapun, tetap harumnya nggak hilang. Dan tidak pakai parfum loh ya, mandi tidak, nggak pakai parfum. Jadi aroma kesolehannya itu sampai zahir melekat. Kan banyak itu cerita orang meninggal tubuhnya harum ya, tubuhnya harum. Kenapa seperti itu? Ya karena memang aslinya harum, melekat karena sudah lama diamalkan. Nah, sore ini kita akan belajar di antaranya Syekh Abu Abbas Ahmad bin Abil Hasan Ali Ar-Rifai. Ya, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini seorang sufi besar. Beliau merupakan salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis Sayyidina Husain. Ya, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Buat orang-orang yang thariqah Rifaiyah itu ngerti ini. Siapa nih? Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau punya banyak amal soleh dan punya ilmu yang sangat mumpuni. Selain beliau itu cucu Nabi, ya, beliau memang orang yang gemar cari ilmu dan amal. Sehingga dalam dirinya muncul beberapa hal yang mulia. Sudah selain aslinya memang mulia, ditempeli hal-hal yang mulia, maka jadinya semakin mulia. Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah menyampaikan beberapa nasihat, di antaranya sebelum saya sampaikan kisahnya, ada nasihatnya di antaranya beliau pernah berkata, "Man ishtaghala bima la ya'nih fatahu ma ya'nih." Siapa yang sibuk ngurusi sesuatu yang enggak penting untuk akhiratnya,
maka dia akan kehilangan sesuatu yang penting untuk akhiratnya. Jadi kalau kita sibuk ngurusi yang nggak penting, nanti yang penting-penting hilang. Ya, sibuk ngurusi yang mubah-mubah gitu ya. Yang mubah-mubah diurusi, tapi yang sunah-sunah nggak pernah dijalankan. Akhirnya hilang tuh sunahnya itu. Ya, sibuk ngurusi nonton TV ya, ngajinya nanti akan hilang. Kalimat beliau. Wal uns bil khalqi, dan siapa yang merasa nyaman dia bergaul dengan ciptaan Allah, nyaman bergaul dengan manusia, maka orang yang seperti itu nanti dia akan terputus hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi orang itu kalau emang sibuk bergaul dengan manusia, lama-lama ya akan hilang hubungannya dengan Allah. Kecuali kalau manusia yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Roni. Lain kalau kita kumpulnya dengan orang-orang soleh, karena kumpul sama orang soleh itu identik dengan kumpul bersama manusia bisa mengingatkan pada Allah. Contoh, kita rajin ngaji, terus bergaul ke rumah seseorang yang diobrolkan urusan duit, sumpak, kumpul begitu. Akhirnya kita sama Allah ini lepas ini. Hubungan kita sama Allah semakin jauh. Karena diumumkan dunia. Lain kalau sama orang yang sumpaknya begini, wah suntuk saya, biasanya bisa ngaji 5 juz, ini ngaji kok cuma setengah juz. Nah, tidak apa-apa kalau ini ingatkan pada akhirat. Tapi kebanyakan manusia yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Yang pertama, urusannya pasar sepi, atau urusannya bojo ngamuk gitu kan, urusannya anak rewel, urusan hal-hal yang duniawi lah, yang bukan ukhrawi. Lah itu menyebabkan nanti kita putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ditanya, kenapa ya sekarang kok banyak doa yang enggak kabul? Kenapa sekarang banyak doa yang enggak kabul? Jawabannya sederhana. Karena sekarang itu sedikit makanan yang halal. Makanan halal itu sekarang sedikit. Yang beredar ini kan sering terbukti di televisi ya. Ternyata bakso ada yang campur daging tikus ya. Ada lagi yang campur daging ini. Walaupun itu kasusnya 1-2, itu kan 1-2. Artinya orang sekarang itu sampai merugikan konsumen tuh enggak mikir lagi itu konsumennya rugi enggak rugi. Yang penting dia dapat untung. Itu yang terbukti di televisi, di berbagai berita. Nah, terus dalam hal yang lain yang kita enggak ngerti, beli barang. Sekarang kita beli makanan itu enggak nanya kok halal apa haram kok. Ya, anak-anak saya itu saya didik kalau masuk mall, beli permen, beli roti, beli apa harus ada label halalnya. Enggak ada label halal enggak boleh. Makanya dia nyari, ini ada label halalnya Bu ya. Ini Abi ada halalnya. Kalau ada halalnya boleh, enggak ada halalnya enggak boleh. Walaupun enak itu. Nah, sekarang Anda masuk rumah makan berani enggak nanya? Mas, mohon maaf, halal enggak ini? Karena enggak semua rumah makan daftar ke MUI, betul kan ya? Rumah makan enggak punya cabang 50 kok, cabang enggak ada, satu rumah makan. Dia mau daftar ke MUI juga mikir-mikir kali ya, ribet mungkin ribet saya kan enggak ngerti ya. Mungkin buat dia ribet, repot, atau orangnya malas ya. Alasannya macam-macam. Nah, kita enggak ngerti ini halal apa haram, judulnya bakso. Judulnya mungkin sate ayam gitu ya. Tapi ini halal enggak ini? Sate ayamnya halal enggak? Ini ayamnya disembelih atau dicekik ini? Ya enggak tahu. Makanya kita harus punya keberanian nanya. Harus berani nanya, sama senyum aja. Halal enggak? Halal Pak. Kalau haram kamu yang tanggung jawab akhirat lo ya. Nanti kamu yang ngadepin Allah, kamu lo, bukan saya lo ya. Iya Pak, halal Pak. Berani nanya gitu. Nah, saya alhamdulillah termasuk orang nekat karena saya punya ilmu moh mikir. Jadi kalau saya masuk tempat makan yang enggak ada tulisan halalnya, ya saya nanya. Itu hak saya sebagai konsumen. Sebab kalau masuk haram ya, doa saya enggak kabul. Doa saya enggak kabul. Padahal banyak orang nitip doa sama saya, repot kan? Ya, Bib tolong doakan, sing jaluk donga ora kabul dongane. Ya, yang diminta doa-doanya enggak kabul gara-gara kemasukan makanan haram, karena auzubillah min dzalik. Makanya harus hati-hati nanya. Halal enggak ini makanannya?
Ini yang beredar ini enggak jelas syubhat, halal atau haram. Sehingga yang jelas-jelas halal itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitab anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bih Muhammadun Rasulullah anillah ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insyaallahu minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wat tamassuki bi sunnati rasulih wad da'wata wad dalalah 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam sesi kajian menjelang berbuka kisah para wali. Insyaallah barokah buat kita semua. Semoga kita dapat syafaatnya para wali kelak, baik dalam kehidupan dunia dan khususnya ketika sakaratul maut dan ketika berada di alam barzah sampai masuk surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah Ismullahil A'zam. Ya, isim itu nama Allah, Allah Al-A'zam yang agung, yang teragung. Jadi dalam syariat Islam itu ada istilah Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam adalah rangkaian nama Allah atau kalimat doa yang siapa dapat kalimat tadi, kemudian kalimat itu dibaca, setelahnya minta apapun tidak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat yang menjadi harapan setiap orang pengen dapat. Kalau bahasa singkatnya kalimat sakti. Ya, kalimat sakti. Jadi kalau penyulap itu punya kalimat sakti apa itu?
Ada yang abrakadabra, ada yang bim salah bim gitu kan ya. Seakan-akan udah baca kalimat itu bisa berubah ya. Bisa berubah. Tentunya muslim jangan bim salah bim. Masa muslim mau sulapan bim salah bim. Ya muslim kalau sulapan ya bismillahirrahmanirrahim ya. Bibarakatillah itu bagus ya. Jangan abrakadabra kalimat enggak cetok, enggak jelas gitu kan apa artinya? Artinya enggak paham kita. Mungkin kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu lebih bagus sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kalimat sakti. Bahasa bebasnya ya, kalimat sakti. Ismullahil a'zam. Kalau kita baca, minta apapun dikasih. Apapun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen enggak punya? Nah, cuman yang jadi masalah yang dapat itu hanya orang-orang yang layak dapat. Kalau itu sembarangan orang dapat bahaya. Contoh, Anda dapat terus sakit hati. Sakit hati sama seorang itu. Apa yang dilakukan? Ya Allah, daripada dia hidup lama-lama buat masalah, matikan sekarang. Kacau kan gitu ya. Sakit hati itu. Ada sopir misalnya nyopir nggak beres, sakit hati. Ya Allah, gitu. Angkat tangan langsung itu. Ya Allah, jadikan dia nabrak sekarang. Oh, kecelakaan beruntun itu. Kecelakaan beruntun. Bahaya kan kalau itu jatuh ke tangan sembarang orang. Makanya tidak semua orang dapat. Ya. Hanya orang-orang yang betul-betul tingkat kesolehannya luar biasa baru bisa dapat. Ini ada kisah dari Sayyidina Dhunnun bin Ibrahim al-Misri. Dhunnun bin Ibrahim al-Misri ini seorang ulama yang sangat soleh. Beliau punya banyak nasihat. Ya, beliau punya banyak nasihat. Di antaranya nasihat beliau, kalau jasad ini sakitnya jasad ini kalau kena luka, tubuh ini kalau terluka dia akan merasakan sakit, kesandung sakit, kejeduk, terantuk sakit, ya, tergores sakit. Terus kalau hati itu sakitnya apa ya? Dzunub, dosa-dosa itulah luka-luka hati. Jadi orang kalau berbuat dosa hatinya terluka, hatinya sakit. Fakama la yajidul jasad ladzatu ta'am inda saqamih. Sebagaimana tubuh itu tidak merasakan nikmatnya makan kalau lagi sakit, maka hati juga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau hatinya lagi sakit. Berarti kalau kita ibadah kok enggak enak, sholat berat, ngaji ngantuk gitu kan ya, berarti enggak enak loh ya. Sholat berat, ngaji ngantuk, zikir males, itu berarti hati kita banyak luka akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ini salah satu nasihat dari Sayyidina Dhunnun al-Misri. Dalam nasihat yang lain beliau berkata, man lam ya'rif haqqan ni'am salabaha min haitsu la ya'lam. Nah, siapa yang tidak mengetahui haknya nikmat. Jadi nikmat itu ada hak. Apapun nikmatnya itu ada hak. Dapat uang, ada haknya uang tadi. Dapat kesehatan, ada haknya kesehatan tadi. Dapat kepandaian, ada haknya kepandaian tadi. Pokoknya dapat nikmat apapun dari Allah, ada haknya. Siapa yang tidak mengetahui haknya nikmat itu tidak dipenuhi, maka nikmat itu akan dicabut tanpa dia sadari. Nikmat itu akan dicabut tanpa dia sadari. Nah, apa itu haknya nikmat? Syukur. Jadi haknya nikmat itu adalah syukur. Kalau kita dapat nikmat gak disyukuri, nanti akan dicabut. Dapat duit gak disyukuri, berat sedekah, berat bantu orang, nanti keberkahannya akan diambil tanpa disadari, dan bisa seketika uangnya itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Ini contoh-contoh nasihat Dhunnun al-Misri. Kemudian kisahnya apa berkaitan dengan Ismullahil A'zam? Karena beliau seorang yang soleh dan diyakini punya Ismullahil A'zam. Ini yang punya. Yang dapat Ismullahil A'zam diantaranya Sayyiduna Dhunnun al-Misri. Maka ada satu hamba Allah yang tampak kesolehannya. Tampak kesolehannya, sholatnya bagus, puasa sunnahnya bagus,
Qiyamul lailnya bagus, cari ilmunya bagus, zikirnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, tampak kesolehannya. Mendatangi Sayyidina Dhinun al-Misri dan berniat untuk menjadi muridnya. Saya mau jadi muridmu. Saya mau jadi muridmu. Akhirnya diterima. Sahibahu muddatan wa khaddamahu sinin. Orang yang tampak soleh ini hidup sekian tahun bersama Sayyidina Dhinun al-Misri, khadamahu, menjadi pelayannya. Ngambilkan air untuk wudu, nyiapkan sandalnya, ya, kemudian ngosek WC, bersihkan toilet, nyetrik ngepel, ya, ngepel tempatnya itu dibersihkan, disapu, melayani pokoknya. Mungkin makan minumnya disediakan, siap melayani selama bertahun-tahun. Nah, setelah melayani bertahun-tahun, tsumma lahu, setelah bertahun-tahun akhirnya ngomong, anta ta'lam solahi wa amanati. Wahai guruku, kamu kan ngerti saya ini kan soleh. Nah, ini mulai ini orang soleh ngaku soleh ini ya. Kamu kan ngerti saya baik, kamu ngerti saya orangnya amanat, kamu kan ngerti saya ini orangnya amanat. Wong udah bertahun-tahun saya melayani kamu, kan mestinya kelihatan saya orangnya amanat dan saya orangnya baik, soleh. Tolong, saya minta tolong sama kamu, antu alimani ismullahil a'zam, ajari saya ismullahil a'zam. Tolong saya diajari ismullahil a'zam. Rupanya orang ini bertahun-tahun melayani itu belum ikhlas itu. Ada maksud. Ada maksud pingin dapat ismullahil a'zam, makanya mendekati dulu, PDKT, ya. PDKT. Ini enggak ikhlas berarti dia melayaninya. Kalau melayani ikhlas itu dikasih oke, enggak dikasih oke, niatnya melayani. Kalau ini ada tujuan yang akan dikejar. Meskipun tujuannya baik ya, tapi ini belum ikhlas. PDKT kepada orang soleh. Untuk apa? Biar nanti dikasih ismullahil a'zam. Maka tanya Dhinun, kamu kok minta sama saya kenapa itu? Kan dijawab, balaghani annaka ta'rifu. Saya dapat berita kamu yang tahu tuh ismullahil a'zam apa itu kamu. Kamu punya ilmunya ini. Kalimat sakti itu ada di tanganmu. Jadi tolong saya diajari. Fasakata anhu muddatan wa auhamahu annahu sayu'allimuh. Nah, saat itu Dhinun tidak jawab, diam aja beberapa waktu ya. Sedangkan muridnya ini merasa guru saya pasti akan ngajari. Loh, enggak nolak. Kalau nolak saya tidak akan ngajari kamu. Nah, itu berarti enggak akan diajari. Ini diam tok kok. Didiamkan saja. Berarti mau diajari gitu. Menurut perkiraan muridnya tadi ini. Nah, apa yang terjadi? Tsumma akhadha yawman tabaqan. Suatu hari Dhinun al-Misri manggil muridnya. Ada nampan gitu ya. Ini tolong jangan dibuka. Ya, nampan ini jangan dibuka, kirimkan ke rumah teman saya di desa sana. Nanti ya, insyaallah kalau kamu sudah menjalankan tugas yang satu ini, saya akan ajarkan ismullahil a'zam kepadamu. Oh, siap, semangat, berangkat. Nah, di tengah jalan itu batin. Ini apa nih hadiah yang mau dikasihkan temannya guru saya ini? Kok enteng? Ini hadiah ini kok ringan? Misalnya kalau hadiah kan berat. Ini kok nampan ringan seperti nggak ada isinya. Akhirnya dibuka itu. Tutupnya dibuka. Begitu dibuka, tikus loncat. Ada tikus loncat. Marah ini. Murid ini marah. Ini guru saya kurang ajar ini. Saya dikerjain. Masa saya disuruh ngirim tikus ya ke rumahnya seseorang. Apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi nanti? Pulang dia. Gurunya lihat wajah muridnya ini paham. Oh, ini gagal ini. Ini gagal. Guru, kenapa kamu kok suruh saya nganter tikus ke rumah temen?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam kesehatan sampai akhir umur kita. Setelah panjang umur dalam segala ketaatan, insyaallah kelak husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimahullah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kisah-kisah para wali, dan kita akan belajar kisah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham, bapaknya ini orang kaya. Ya, bapaknya orang kaya. Bahkan menurut riwayat punya seperti kerajaan. Tapi akhirnya oleh Sayyidina Ibrahim ditinggalkan tuh kerajaannya. Beliau berkelana keliling dunia ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, beliau lahir di kota Mekah ketika ayah dan ibunya melakukan ibadah haji dalam keadaan hamil, terus lahir. Nah, ketika anaknya lahir, maka ibunya membawa anak ini digendong, dikelilingkan orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya. Hasilnya sampai akhirnya menjadi salah satu hamba Allah yang punya kesolehan yang luar biasa. Dari cerita ini ada satu pelajaran. Ini kan baru cerita pembuka ya. Pelajaran, ibu itu walaupun doanya mustajab buat anak, tapi kalau ibu mintakan doa kepada orang lain untuk anaknya, artinya doa orang lain itu menjadi doanya orang tua. Ya, menjadi doanya orang tua, sehingga double, doanya orang tua dan doanya orang itu sendiri. Semakin minta doa kepada orang yang lebih banyak, maka semakin terbuka peluang anak itu menjadi baik. Ya, terbuka peluang anak itu menjadi baik. Nah, zaman sekarang mungkin banyak orang tua yang lupa memintakan doa buat anaknya. Tidak datang ke sana minta doa, tidak berangkat ke sana minta doa, merasa cukup dengan doanya sendiri. Seharusnya kita sering-sering kalau ketemu orang itu, tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya. Imam Ghazali pun jadi Imam Ghazali semulia itu karena berkat doa orang tuanya. Makanya yang sudah menikah dan sudah punya anak gitu ya, ya fokus minta doa dari orang banyak untuk kesuksesan akhirat dan kesuksesan dunia anak-anak kita turun temurun sampai akhir zaman. Jangan cuma anak, cucu, kemudian cicit, terus ke bawah, semuanya didoakan. Doa orang tua ini punya kekuatan sampai akhir zaman. Jadi punya kekuatan sampai akhir zaman, sampai keturunannya yang keberapapun. Selama ya dia pasang niat betul, doanya diniati, ya Allah selamatkanlah anak keturunan saya. Dia niati semua keturunannya sampai hari kiamat. Sebab niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Mungkin amalnya dia bisa menjangkau, mendidik cuman anaknya atau mungkin sampai cucunya. Tapi kalau cicitnya kan nggak bisa. Mungkin harta yang dia tinggalkan cuman cukup buat anaknya, buat cucunya nggak cukup. Tapi kekuatan doa ini dengan niat yang kuat bisa menjangkau sampai akhir zaman. Ya, bisa menjangkau sampai akhir zaman. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran,
ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan melewati sebuah rumah yang akan roboh, Nabi Khidir kemudian mengajak Nabi Musa untuk membetulkan rumah itu menjadi baik. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, kenapa kok kita betulkan rumah ini? Nabi Khidir menjawab dengan sederhana, bahwasannya di bawah rumah ini ada harta milik anak ya yatim. Nanti kalau roboh harta itu kelihatan diambil orang. Kenapa kok sampai ditolong? Ini orangnya pelit-pelit satu desa ini. Satu desa pelit-pelit, tapi rumah ini kok ditolong kenapa? Karena abuhuma sholihah. Karena anak yatim ini dulu kakeknya itu orang yang soleh. Kakeknya orang yang soleh. Kakek yang keberapa? Menurut ahli tafsir itu bukan ayahnya persis, bukan kakeknya persis, tapi kakek yang ketujuh. Karena kakeknya yang ketujuh soleh, maka anak turunannya yang ketujuh masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan doa. Karena itu jangan lupa habis sholat doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma rzuqni dzurriyyatan thayyibatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah, tolong anak saya. Ya Allah, tolong cucu saya. Pokoknya doakan anak keturunan. Itu nanti hasilnya luar biasa. Nah, ini Ibrahim bin Adham didoakan oleh ibunya dengan minta keberkahan orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Kemudian beberapa cerita yang berhubungan dengan Ibrahim bin Adham, di antaranya beliau pernah menasehatkan atau pernah diceritakan ya. Nanti akan saya share karena ada beberapa cerita. Saya lagi pilih enaknya yang mana dulu ya. Nah, yang sehubungan dengan puasa dulu lah. Beliau pernah itu jalan. Cerita ini sudah cukup masyhur, semua orang tahu, tapi saya ulangi tidak apa-apa. Beliau jalan ketemu tentara atau prajurit. Dulu kerajaan berarti prajurit. Ketemu prajurit, prajuritnya nanya, kamu ini budak ya? Anta abdun, kamu budak. Abad itu kan artinya budak. Maka dijawab, iya. Padahal beliau bukan budak. Iya, saya budak. Tolong tunjukkan saya kampung yang paling dekat mana ini? Kampung atau desa paling dekat mana? Ibrahim bin Adham nunjuk ke kuburan. Itu. Prajuritnya marah. Saya nanya kampung bukan kuburan. Nah ya, itu kampung. Marah prajuritnya, maka pedangnya diangkat, popornya pedang itu dipukulkan ke kepala Ibrahim bin Adham dengan keras. Merasa dihina. Cur. Ya, keluar darah. Kemudian menundukkan kepalanya sambil megang sakit gitu ya, keluar darah. Prajurit ini melanjutkan perjalanan. Nah, di depan sana ada orang yang lihat. Ada orang yang lihat. Dihentikan tadi prajurit tadi. Mau apa mas? Nanya sama orang tadi, nanya apa? Saya nanya dia budak, dia jawab iya. Saya nanya kampung di mana, dia tunjuk kuburan. Jengkel saya pukul kepalanya. Wah, selamat buat kamu. Maksudnya baru saja kamu memukul kepala orang paling soleh di zaman ini. Baru saja kamu memukul orang paling soleh, kepalanya orang paling soleh di zaman ini. Selamat, maksudnya ciloko awakmu begitu ya. Jadi kadang kalimat itu selamat tapi artinya kebalikan, celaka kamu, kan gak enak. Lebih mantap kalau ngomong selamat kamu selamat, tapi maksudnya celaka itu lebih makjub gitu loh ya. Selamat kamu mukul kepala orang yang paling soleh di zaman ini. Lah emangnya siapa dia? Itu tadi Ibrahim bin Adham yang kamu mukul. Hah, itu Ibrahim bin Adham? Kaget prajuritnya, karena nama ini cukup terkenal tapi wajahnya nggak kelihatan ya. Kenapa? Dulu belum ada WhatsApp, ya nggak pakai pasang PP ya, profile picture atau DP itu nggak ada, WhatsApp nggak ada, koran nggak ada, jadi cuman ada nama. Kadang duduk jejer yang nggak paham gitu kan ya, karena nggak ada fotonya. Akhirnya dia kembali minta maaf. Wahai guru, maafkan saya. Lah kamu nggak bilang kalau kamu Ibrahim bin Adham. Saya nanya kamu budak, kamu jawab iya. Lah memang saya budaknya Allah, ya betul kan?
Masa saya mau bohong? Kamu budak? Iya betul, memang saya budaknya Allah, saya hambanya Allah. Loh, kenapa saya nanya kampung terdekat kok kamu jawab kuburan? Nah ya itu kan memang kampung. Itu kan perkampungan, di situ kan pada lagi ada yang menikmati kenikmatan, ada yang lagi disiksa, itu kan perkampungan. Yang paling dekat ya itu. Karena kita suruh mampir kalau ada pemakaman suruh mengucapkan salam. Itu memang Darul Qaumil Mukminin kan, rumahnya orang-orang yang beriman. Kalau itu kampungnya umat Islam disebutkan dar, rumah. Ya itu. Tolong maafkan saya. Dah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin gimana? Ini saya mukul kepala mau kualat nanti saya. Tenang. Saya justru terima kasih sama kamu. Loh kok terima kasih gimana? Gara-gara kamu saya dapat surga. Loh kok bisa? Aneh-aneh ini ya ini. Bener, gara-gara kamu saya dapat surga. Dapat surga bagaimana? Tadi waktu kamu pukul, cur, itu sakit ya. Itu sakit. Terus saya sabar nahan sakit. Saya ingat sabdanya Rasul. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Jadi saya dapat surga gara-gara kamu. Terus karena saya dapat surga gara-gara kamu, makanya tadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, masukkan orang yang telah mukul kepala saya ini ke dalam surga. Loh kok kamu doakan saya masuk surga? Kan saya nyakiti kamu. Loh masa kamu hadiahi saya surga, saya hadiahi kamu neraka? Ya enggak betul loh ya. Saya ini dapat surga gara-gara kamu, masa kamu dapat neraka gara-gara saya? Enggak. Kamu juga harus dapat surga. Ini loh akhlaknya orang soleh. Coba kalau kita kira-kira keluarkan jurus atau doa ini, ngajak perang langsung ya, atau teriak, kamu belum tahu ya, belum kenal siapa saya. Kamu belum kenal siapa saya. Emang kamu siapa gitu ya? Kamu belum kenal siapa saya. Ya, jadi begitu Ibrahim bin Adham, tidak melihat dirinya punya sesuatu. Memang orang-orang soleh begitu, tidak pernah merasa dirinya punya sesuatu. Orang yang merasa punya sesuatu itu berarti orang itu nggak punya apa-apa. Sebab dia sudah sombong. Dia sudah sombong. Kalau orang merasa nggak punya sesuatu, nol, berarti dia punya segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ngajak temannya pergi itu. Ngajak temannya pergi. Syaratnya cuma satu kata beliau. Apa syaratnya? Kamu nggak boleh mengeluarkan biaya. Enak enggak ini? Ini namanya syarat atau berkah ini? Berkah. Biasa kalau syarat itu memberatkan toh ya. Tapi ini syaratnya meringankan. Kamu nggak boleh mengeluarkan duit. Jangan bawa duit. Tinggal aja duitmu, saya yang biaya semua. Siap. Nah, di tengah jalan temannya sakit. Uang habis. Karena digunakan beli obat, uangnya habis. Mau makan nggak ada duit. Temennya bingung, gimana ini, nanti makan apa? Tenang aja, kamu tidur dulu. Waktunya makan. Temennya tidur, bangun tidur, sudah tersedia makan. Temennya heran, loh dari mana ini uangnya kok dapat makan segini banyak? Dijawab, ya beli. Lihat uangnya dari mana? Jual kuda. Kaget temennya, kudanya nggak ada. Tadi waktu kamu tidur, kudanya saya jual. Lalu terus nanti melanjutkan perjalanan bagaimana? Ya jalan kaki. Jauh, tenang, saya tanggung jawab. Ya, kuda-kuda saya udah saya jual. Saya nggak mau ngerepotkan kamu, saya tanggung jawab. Kamu saya gendong. Coba bayangkan, itu akhirnya melanjutkan perjalanan melewati 3 kota gendong temannya. Ini kiainya loh yang gendong ini, Habibnya ini yang gendong, ustadznya yang gendong, ini gurunya yang gendong, muridnya digendong, dibiayai. Begitu orang-orang soleh. Berupaya untuk meringankan teman seperjalanan. Ya, meringankan teman seperjalanan. Sebab teman yang baik itu kelihatannya kalau di jalan. Jangan kalau mau ngetes teman ini baik atau enggak baik, itu katanya ada 3 syaratnya. Mau ngetes temannya enggak? Lo teman tuh harus dites, mau dijadikan teman kok. Ya, mau jadikan karyawan aja lewat tes, betul kan? Nah, kalau mau dijadikan teman ya dites. Kalau teman saya syaratnya cuma 1 ngetesnya, teklekan hati minggato gitu ya. Dicaci, dimaki, dihina, diolok-olok, kemudian patah hati, ya enggak layak jadi teman saya. Baru dibegitukan aja udah pergi, udah sakit hati. Nanti enggak bisa diajak berjuang nanti. Dia dicemooh orang udah sakit hati kan bahaya ya.
dendam nanti jadinya. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Ghazali, kalau mau ngetes teman baik atau enggak baik itu dengan 3 hal. Satu, lihat ibadahnya dulu. Kalau ibadahnya bagus, ya syarat nomor 1 terpenuhi. Yang nomor 2, ajak jual beli. Ajak jual beli. Misalnya jual beli handphone gitu ya. Mas, handphonemu tak tukune gitu ya. Kalau diajak jual beli ruwet jual belinya, coba jangan dijadikan teman. Kenalan aja, jangan teman, cukup kenal. Jangan teman, sahabat jangan. Jual beli ini ukuran orang itu ikhlas atau enggak ikhlas. Orang yang baik kalau jual beli enggak ruwet. Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bih Muhammadun Rasulullah anillah ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wat-tamassuki bi sunnati rasulih wad-da'wah wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbih wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjelang berbuka kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kisah para wali, ya, kisah para wali. Para wali itu jumlahnya tidak terhitung, maka kisahnya juga tidak bisa dihitung. Ya, kisahnya bervariasi, macam-macam dan semuanya menakjubkan. Pada sore hari ini kita akan belajar kisah tentang ithar, mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Sifat-sifatnya para aulia wassalihin itu sifat-sifatnya orang-orang yang soleh. Mereka
senantiasa lebih suka mengutamakan orang lain, wa in kanat bihim khassasah, meskipun mereka sendiri berada dalam keadaan sangat membutuhkan. Ya, berada dalam keadaan sangat membutuhkan, tapi yang diutamakan adalah orang lain. Ini tentu dalam urusan yang sifatnya berhubungan dengan jiwa, makanan, minuman, dengan harta duniawi. Mereka utamakan orang lain, biar orang lain yang mendapatkan, mereka enggak jadi masalah. Pernah diceritakan, ada 2 kisah ini, udah pernah saya sampaikan tapi saya ulangi lagi, enggak apa-apa. Sekelompok orang soleh ditangkap oleh seorang raja. Sekelompok orang soleh ditangkap oleh seorang raja. Akan dihukum karena sebuah kesalahan yang memang kesalahan itu fatal ya, kesalahannya fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi yang sehubungan dengan fitnah gitu. Sebetulnya enggak bersalah, tapi karena difitnah ya, hukumnya membuktikan bersalah, harus taat pada hukum. Nah, orang soleh itu pasrah lah, enggak jadi masalah. Nah, saat itu tiba penentuan hukuman. Nah, kemarin sudah saya ceritakan tuh, penentuan hukuman. Cuman cara menghukumnya unik. Ini untuk membuka saja ya. Cara menghukumnya unik. Dikopiok seperti arisan, sesuai dengan nama. Jadi namanya ditulis di situ. Ya, namanya ditulis. Kemudian jenis hukumannya, jenis hukumannya ditulis. Nanti setiap orang ngambil. Ada yang hukumannya potong tangan kanan. Ada lagi hukumannya potong tangan kiri. Ada hukuman potong kaki kanan. Ada hukuman potong kaki kiri. Ada hukuman potong kepala. Nah, kira-kira jenengan pilih yang mana? Itu kalau dikopiok itu dongonya kan ojo nganti entuk sing siji kuwi, gitu kan ya. Jangan sampai dapat hukuman potong kepala. Nah, kopiok ini itu ada yang dapat hukuman cuman potong pergelangan tangan. Jadi enggak sampai tangan semua, potong pergelangan tangan. Ada satu anak muda kok merenung, tampak sedih gitu. Ditanya sama orang yang dapat potong pergelangan tangan tadi ya, ditanya, "Kamu kenapa kok tampak sedih?" Ditunjukkan kertasnya. "Ini loh, saya dapat hukuman potong leher. Kepala saya mau dipotong, saya yang dihukum pancung." "Kenapa kamu begitu sedih?" "Ibu saya nanti siapa yang ngerawat? Saya masih punya orang tua yang harus saya urus. Selama ini yang nyarikan nafkah itu saya. Saya nyarikan nafkah. Kalau saya dihukum mati, terus bagaimana nasib ibu saya? Enggak tega saya. Saya bukan takut matinya, tapi saya mikir bagaimana ibu saya. Ini anak muda yang soleh. Mau mati aja yang dipikirkan ibunya. Ini orang zaman sekarang hidup enak aja lupa sama ibunya. Maka hamba Allah yang soleh yang dapat kertas potong pergelangan tangan itu kemudian ngomong begini, "Gak usah dipikirin, kertasmu bawa sini, saya tukari. Kertasmu bawa sini, saya tukari. Saya hidup sudah lama. Saya hidup sudah lama, sudah cukup puas hidup. Kamu ini masih muda, biar kamu aja yang hidup. Saya tak mati nggak jadi masalah." Coba saya mau nanya ini yang model begini kira-kira langka atau banyak? Langka. Jadi sampai nyawa itu dikorbankan demi kebahagiaan orang lain. Demi kebahagiaan orang lain, nyawanya dikorbankan. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita masih ingat sahabat yang dalam peperangan kehausan sudah mau mati itu ya. Teriak air gitu kan. Datang satu orang yang dengar itu bawa air. Mau diminumkan ke yang teriak tadi, dengar suara teriakan lagi air. Maka dia ngomong, "Buat teman saya itu aja, dia kelihatannya lebih butuh." Maka yang sehat nih lari bawa air ke suara satunya. Baru mau minum air. Dengar suara korban muslim lagi yang di pojok sana teriak air. Maka orang yang kedua ini pun sama dengan orang yang pertama. "Kesian tuh teman saya lebih butuh dari saya. Kamu ke sana saja." Berangkat ke sana, baru mau diminum ada suara teriakan air. Enggak nyeruput sedikit enggak loh ya. Ke
kesian tuh teman saya lebih butuh dari saya, kamu ke sana saja. 7 orang teriak air ya, dan setiap kali dihampiri dengar suara temannya teriak air, mengatakan datang saja ke teman saya itu, dia lebih butuh. Akhirnya orang yang terakhir belum sempat minum mati, meninggal dunia. Maka dia segera lari ke orang yang pertama. Yang pertama juga meninggal dunia. Dia lari yang kedua, meninggal kedua, sampai yang keenam semuanya meninggal dunia. Mengutamakan orang lain meskipun dirinya sangat-sangat membutuhkan. Nah, dalam buka bersama itu ada praktek sebetulnya, mengutamakan orang lain. Kira-kira kalau panitia buka menyediakan makan yang enggak cukup, nah kita sudah dapat, terus di belakang kita ada yang belum dapat. Ini kita mau ngasihkan mikir atau enteng nih? Coba ini ya. Ini baru nasi 1 bungkus loh ya, bukan nyawa. Mau nyerahkan tuh enteng atau mikir? Dapat roti di pengajian, teman-temannya belum dapat, ngasihkan ke temannya, itu enteng atau mikir? Ini sepele. Nah, ini teman-teman relawan ini kalau bagi nasi udah nyimpen atau enggak nyimpen ini. Ini kalau nyimpen dulu awas gitu ya. Ini relawan enggak boleh nyimpen, relawan harus bagi ya. Memang nasibnya relawan itu enggak cetok gitu ya. Yang layak nyuguhi orang makan belum tentu dia makan. Kenapa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Sehingga pernah seorang kiai ngajak santrinya. Yang ngajak santrinya suruh makan, ada tamu, silahkan makan. Ayo kamu makan sama tamu saya makan. Oh enggak Yai. Enggak. Saya nanti tak makan sama Yai saja. Lu jauh saya makan sama saya. Udah kamu makan duluan sama tamu saya. Enggak Yai, saya tak makan sama Kiai saja. Kamu makan sama tamu saya. Sebab ini suguhannya enak-enak itu. Suguhannya enak-enak. Udah ini tamunya makan, dia enggak, saya tak nemeni Yai saja. Saya nemeni Habib saja. Selesai makan semua, habis tuh disantap sama tamunya. Terus akhirnya giliran makan sama kiainya. Kiainya ngomong, sudah saya kasih tahu, makan sama tamu aja kamu ngeyel. Ya sudah, makan sama saya seperti ini. Ternyata makan nasi watos enggak enak gitu ya. Kenapa? Karena kiainya enggak menyisakan yang enak-enak buat dia, yang enak-enak disuguhkan untuk tamunya. Kalau kita tamunya kasih yang enggak enak, yang enak-enak buat kita. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Ini sifatnya para wali. Jadi para wali itu mengutamakan orang lain meskipun dia betul-betul butuh sekali. Anaknya butuh. Nah ini ibu-ibu zaman sekarang. Kamu mikirkan orang lain, anak sendiri enggak dipikirkan. Setan jenenge wedoan ya iki. Kaum wanita jangan tersinggung. Anda kan enggak yang begini. Ini maksudnya kalau ada yang begitu tuh setan tapi wujudnya wanita. Saya ambil contoh nih dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Kita ini mau nyontoh siapa lagi kalau enggak nyontoh Nabi dan sahabat? Ya kan ya? Nabi kedatangan tamu, perintahkan sahabat, coba mintakan makan ke istri saya. Keliling ke 9 rumah istrinya Rasulullah. Jawabannya, ya Rasulullah, di 9 rumah istrimu enggak ada makanan. Minuman, susu. Di 9 rumah istrimu enggak ada susu. Apa yang bisa dimakan? Enggak ada. Ya Rasulullah dan istrinya enggak makan. Enggak ada makanan. Tapi ini tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rasul enggak ngomong, tamu. Tapi kalau kita udah jaga macam-macam, ada orang mencaci, orang memaki, ya udah. Jangan kita terus merasa enggak pantas, justru introspeksi. Kira-kira saya ini seperti itu enggak ya? Kalau enggak, ya alhamdulillah, disyukuri alhamdulillah, enggak seperti yang diucapkan. Mudah-mudahan enggak jadi seperti yang diucapkan, dan mudah-mudahan yang mengucapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang dulu begitu, akhlaknya luar biasa. Nah, untuk mencapai derajat akhlak yang mulia itu mereka memang berjuang mendidik zahir dan batinnya. Jadi jasmani ini enggak dikasih ampun. Jasmani enggak dikasih ampun, dididik dengan ibadah. Mulai lidahnya diajak zikir terus. Ini dikatakan di sini Syekh Umar Al-Muhdar itu di antara wiridnya satu hari mengucapkan ya Latif 1000 dalam satu tarikan nafas ya. Syekh Umar Al-Muhdar itu dalam satu tarikan nafas, Habib Umar Al-Muhdar mengucapkan ya Latif sebanyak 1000 kali. Ya Latif, ya Latif, ya
Sampai nafasnya habis bisa 1000 kali. Sekali tarikan nafas. Anda bisa berapa kali? Saya bisa berapa kali? Pembantunya sekali tarikan nafas 500 kali. Jadi misal saya bisa 1000, itu Ahmad Jabal bisa 500, itu orang dulu. Ya sekarang aja tuannya nggak bisa 500, apalagi pembantunya gitu. Ya tuannya aja sekarang nggak bisa 500 tarikan nafas, apalagi pembantunya. Jadi orang-orang dulu tuh pembantu sama tuan tuh artinya murid sama guru nggak terpaut jauh, diskon 50%. Kehebatan muridnya tuh 50% dari kehebatan gurunya dalam ibadah ya, betul-betul luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dikatakan di sini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau dalam satu hari membaca 25.000 kali kalimat la ilaha illallah, 25.000 kali Allahu Allah, 25.000 kali hu. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain, zikir beliau selain itu, beliau punya wirid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW, itu satu hari dibaca sebanyak 120.000 kali. Ya jangan pakai hitung-hitungannya orang-orang yang suka ngitung-ngitung itu. Ada orang yang suka ngitung. Habib Umar bin Hafid sholat tarawih satu malam 100 rakaat, dibilang gak mungkin. Dihitung pakai matematikanya dia. Ya, dianggap orang itu sholatnya seperti dia gitu ya. Dihitung pakai matematikanya dia. Di Hadramut gini kalau Ramadan masjid-masjid itu punya jadwal sholat tarawih beda-beda. Jadi masjid A hadal isya langsung tarawih. Itu 20 rakaat 1 jam selesai dan turah itu. Ya, 1 jam selesai. Nanti jam 8 masjid B. Jam 9 masjid C. Jam 10 masjid D. Jam 11 itu masjid E. Sehingga jam 12 itu sudah selesai. Berapa itu? 500 rakaat. Ya enggak, 5 kali 20 100 rakaat. Nah banyak pelajar Indonesia yang mampu itu. Ya mampu, tapi jadwalnya bukan 1 jam ya. Artinya dibagi ada berapa masjid. Itu masjid yang terakhir sholatnya selesai setengah jam sebelum azan. Sholatnya selesai setengah jam sebelum azan. Tarawih ya, bukan isya ya, tarawih. Nah kemudian karena jarak antara tarawih sama isya itu kan boleh jauh, nggak jadi masalah. Nah setelah itu mereka yang akhir itu duduk zikir sambil sahur ya, sahur bersama, zikir azan subuh. Habis azan subuh kemudian zikir wirid ya sampai matahari terbit. Fer, nanti aja Fer, ikut ngaji we, setelan sewe. Ya. Apa namanya? Untuk sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit nunggu naik ujung tombak, sholat sunnah isyraq. Setelah itu sholat duha. Ya sholat duha. Selesai duha baru pulang ke rumah. Ya baru pulang ke rumah. Pak itulah katakan naum musaim ibadah, terus tidur. Nah itu ibadah tidurnya. Kenapa? Dari mulai ba'dal isya sampai duha di masjid. Tidak. Nah kalau yang begitu dapat Lailatul Qadar pantas. Nah, dapat Lailatul Qadar pantas. Jadi dirinya nggak dikasih ampun, memang betul-betul dihajar itu ya dengan ibadah. Nah akhirnya rohnya terpengaruh. Nah, rohnya jadi terasah dengan sendirinya. Kan Rasul mengatakan SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari gitu kan ya. Dia mengatakan sholat isya berjamaah 40 hari, ada mengatakan sholat subuh berjamaah 40 hari, maka Allah akan mencabut 2 sifat dalam dirinya. Munafik dicabut, kemudian juga dibebaskan dari siksa api neraka. Jamin itu. Karena dengan mujarrad, dengan sekedar orang itu menekuni yang wajib dengan baik, istiqomah, itu pengaruh ke hati luar biasa. Makanya buat dokter tuh kan lebih bagus ngasih resep, orang disuruh istiqomah meninggalkan A, B, C, D. Udah jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, makan ini. Itu nggak usah minum obat, insya Allah sembuh. Karena tubuh itu punya kekuatan untuk memperbaiki diri sendiri. Ciptaan Allah ini luar biasa. Yang jadi masalah suruh istiqomah ini angel. Ya, contoh nih, tarawih ini, fenomena tarawih. Tarawih itu alhamdulillah kalau 20 hari pertama lumayan. Tapi coba lihat pesertanya 15 hari berikutnya itu sudah mulai berkurang.
mulai berkurang. 10 hari terakhir itu masjid turun drastis. Ya turun drastis. Kenapa? Orang udah mulai pindah nih ke mall, pasar, ke toko. Makanya saya suka mengatakan orang nggak cari Lailatul Qadar tapi cari mall Qadar. Ya carinya di mall-mall, bukan di masjid. Ada penurunan yang luar biasa. Kita sendiri itu nanti coba dilihat hari terakhir takbiran tuh, Allah Akbar, Allah takbiran tuh. Jadi begitu masuk satu Syawal, maghrib kita udah nggak konsisten seperti kemarin. Waktu Ramadan tuh maghribnya masih nunggu maghrib. Tapi kalau udah masuk satu Syawal, maghribnya ntar lagi deh sholatnya.